Hello. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Makasih untuk 100 subscribernya. Yeay. Mari kita lanjutkan sampai 1 juta subscriber. Oke, kali ini aku akan mengalur salah satu movie yang pasti kalian kenal, diperankan oleh ikan orange belang putih bernama Marlin, seekor ikan kecil yang menyeberangi lautan demi menyelamatkan putranya yang diambil oleh penyelam, dibantu oleh seekor ikan biru yang bisa amnesia dalam hitungan beberapa detik saja. Namanya Dory. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Time it was just a little one. Di kedalaman lautan, kemudian menuju karang yang indah, hiduplah berbagai makhluk laut, salah satunya yakni ikan badut. Sepasang ikan badut terlihat begitu menikmati pemandangan di hadapannya. Si ikan badut jantan begitu bangga kepada dirinya karena mendapatkan tempat indah itu untuk istrinya yang tengah menanti anak-anak mereka untuk menetas. Ia juga hendak menamai anak-anaknya sebagai Marlin Junior, namun istrinya Coral ingin menamai salah satu anaknya dengan nama Nemo. Keduanya terlihat romantis bermain di dalam anemon. Namun tidak sengaja keluar dari anemon itu, keadaan yang awalnya ramai mendadak sepi, membuat keduanya kebingungan. Ternyata agak jauh dari tempat mereka ada seekor ikan predator yang membuat para ikan kecil lain bersembunyi. Marlin menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam anemon, namun Coral terlihat khawatir sambil menatap telur ikan yang berada di tempat lain. Ikan predator semakin mendekat. Coral berusaha melindungi para telur itu yang tentu saja membuat ikan predator langsung menerkamnya. Marlin berusaha melawan, namun ia terbanting dan pingsan. Saat sadar, hari sudah gelap. Marlin mencari Coral yang tidak ditemukan dimanapun dan telur mereka juga sudah hilang. Kecuali satu, ada satu telur yang selamat namun terlihat retak. Marlin segera mengambil telur itu dengan hati-hati, berjanji tidak akan ada apapun yang terjadi kepadanya. I will never let anything happen to you, Nemo. Beberapa waktu berlalu, Nemo sudah tumbuh menjadi ikan yang terlihat bersemangat untuk hari pertamanya bersekolah. Marlin terlihat selalu protektif kepada putranya. Ia begitu khawatiran. Terlebih, Nemo memiliki sirip pendek sebelah. Dengan begitu hati-hati, Marlin dan Nemo berangkat ke tempat di mana Nemo akan sekolah. Sepanjang perjalanan, keduanya mengobrol tentang hiu dan penyu. Tentu saja ada banyak anak-anak ikan lainnya selain Nemo. Mereka juga sempat bertemu dengan orang tua wali murid lainnya dan meminta Marlin yang dikenalnya sebagai ikan badut untuk memberikan lelucon. Namun sayangnya lelucon yang diceritakan Marlin sama sekali tidak lucu. He's in one place, and then the sea cucumber. Guru datang, seekor ikan pari bernama Mr. Ray. Ia membawa para ikan kecil bertualang di laut. Marlin terlihat begitu khawatir dan menitipkan pesan yang cukup aneh kepada Mr. Ray. Namun Mr. Ray menanggapi dengan santai. Marlin masih terlihat khawatir setelah kepergian Nemo, meski ia bersama Mr. Ray dan para ikan kecil lainnya. Terlebih saat mengetahui bahwa Mr. Ray akan pergi ke lautan lepas. Marlin segera berenang menyusul. Sementara itu, Nemo terlihat menikmati hari pertamanya bersekolah. Setelah sampai di tujuan, Mr. Ray mengatakan bahwa anak-anak diperbolehkan bertualang tapi tidak terlalu jauh. Di saat Mr. Ray menceritakan tentang sesuatu, Nemo mengikuti ketiga temannya yang lain dan mereka menatap ke sesuatu di kejauhan yang disebut sebagai bot ya, kapal. Mereka bermain-main seperti siapa yang berani lebih dekat dengan bot itu. Nemo sempat menolak karena teringat pesan ayahnya. Sampai pada akhirnya Marlin datang dengan begitu khawatir dan memarahi Nemo tanpa alasan. Padahal anaknya itu selalu mengingat pesan ayahnya untuk tidak berenang ke lautan bebas. Meski begitu, Marlin masih terlihat marah-marah hingga membuat Nemo mengatakan bahwa dia membenci ayahnya. I hate you. Kemudian Mr. Ray muncul. Marlin mencoba berbicara dengannya. Di saat pembicaraan itu, para anak ikan terlihat terkejut karena ternyata Nemo berenang ke lautan bebas dan bahkan mendekati kapal yang tentu saja membuat Marlin histeris karena khawatir. Namun semakin marah Marlin dan menyuruh putranya kembali, semakin dekat pula Nemo mendekati kapal. Setelah menyentuh bagian kapal, Nemo berenang kembali menuju ke kumpulan para ikan. Sesuatu muncul. Sebenarnya itu manusia, namun dalam pandangan para ikan, itu adalah makhluk yang menyeramkan. Nemo panik, ia terjebak sambil terus memanggil ayahnya. Ia kemudian dibawa pergi. Marlin sempat menyusul, namun tubuhnya terlempar saat baling-baling kapal dinyalakan dan membuat arus kecil yang membuat tubuhnya terlempar. Nemo dimasukkan ke dalam kotak. Guncangan kecil terjadi di kapal sehingga kacamata selam manusia itu terjatuh. Marlin masih mencoba mengikuti arus kemana kapal itu pergi sampai jejaknya menghilang dan membuatnya begitu putus asa. Namun ia tidak berhenti dan mencoba kembali mencari keberadaan kapal itu. Marlin mencoba menanyakan kepada para ikan yang berenang ke arah yang berbeda. Sampai pada akhirnya ia bertabrakan dengan ikan biru kecil. Ikan biru itu terlihat merasa begitu bersalah. Namun Marlin sama sekali tidak peduli dan masih bergumam tentang kapal yang ternyata ikan biru itu mengatakan bahwa dia melihat kapal lewat barusan.
Marlin terlihat begitu senang. Ia segera meminta ikan biru itu menunjukkan kemana kapal itu pergi. Namun setelah diikuti, tingkah ikan biru yang mengenalkan dirinya sebagai Dory bersikap semakin aneh. Tiba-tiba saja ia berhenti, kemudian marah-marah dan mengatakan agar Marlin berhenti mengikutinya. Dory bersikap seperti tidak pernah bertemu dengan Marlin. Tentu saja hal itu membuat Marlin tampak kebingungan. Namun saat disinggung tentang kapal, Dory lagi-lagi mengatakan bahwa ia melihat kapal lewat barusan. Kemudian hendak menunjukkan kemana kapal itu pergi. Namun kali ini Marlin tidak mengikutinya. Ia mulai bertanya dengan sikap Dory yang terlihat linglung. Disinilah Dory mulai mengatakan dengan raut wajah menyesal bahwa dirinya memiliki penyakit amnesia jangka pendek. Jadi dia akan melupakan apapun kejadian dalam hitungan menit atau bahkan hitungan detik. See, I suffer from short-term memory loss. Marlin terlihat semakin frustasi. Meski awalnya tidak percaya, namun ia mulai percaya karena melihat tingkah Dory yang begitu aneh dan melupakan obrolan mereka dalam beberapa detik saja. Marlin berniat pergi meninggalkan Dory, namun ia begitu terkejut ketakutan saat melihat di hadapannya ada seekor hiu dengan gigi tajam menyeringai. Berbeda dengan Dory, ikan biru itu menyapa dengan riang dan bahkan menerima salam perkenalan dari si hiu bernama Bruce. Bruce mengatakan bahwa dua ikan kecil itu diundang dalam pertemuan yang diadakan. Marlin berusaha menolak, namun Dory terlihat antusias ikut, terlebih saat dibilang pesta. Keduanya didorong menuju ke sebuah tempat dengan banyak balon, lebih tepatnya bom aktif. Kemudian mereka sampai di sebuah bangkai kapal besar yang di sana sudah ada dua hiu menunggu. Ternyata pertemuan itu memanglah pertemuan biasa, pertemuan tiga hiu yang bersahabat yang berjanji menjadikan para ikan sebagai teman bukan makanan. Kecuali lumba-lumba, ketiga hiu tersebut terlihat tidak menyukai para lumba-lumba. Masing-masing dari mereka mengundang teman ikan kecil, namun seekor kabur saat perkenalan. Bruce menyampaikan pidato bahwa dia sudah 3 minggu tidak makan ikan. Kemudian menyuruh para ikan maju untuk memberikan pidato. Pertama Dory, kedua Marlin yang terpaksa menyampaikan sedikit pidato. Seperti biasa karena menyebut dirinya sebagai ikan badut, Marlin disuruh menceritakan sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Namun di tengah-tengah momen bercerita itu, Marlin tidak sengaja melihat kacamata selam yang digunakan oleh manusia yang menculik Nemo. Marlin kemudian memberitahukan bahwa ia sedang dalam perjalanan mencari anaknya, membuat Bruce terlihat begitu melo dan menangis. Humans think they own everything. Probably American. Ada tulisan dalam kacamata selam itu, namun Marlin sama sekali tidak bisa membaca tulisan manusia. Dory dengan antusias menyarankan dan langsung meminta bantuan hiu membaca tulisan manusia. Namun Marlin tidak setuju dan mereka sedikit berdebat hingga akhirnya tidak sengaja Dory kejedot. Aku bingung ngebahasa Indonesiain kejedot itu apa ya? Kejedot kacamata selam yang membuatnya berdarah. Darah Dory tercium oleh Bruce membuat insting berburu hiu itu langsung menyala. Dua hiu lainnya bernama Ancor dan Cham mencoba menahan Bruce yang ingin memakan Dory dan Marlin. Dory dan Marlin berenang sekuat tenaga mencoba menghindari Bruce yang menggila ingin memakan mereka. Ancor dan Cham masih berusaha menghentikan, tapi usaha mereka tidak terlalu berhasil. Keduanya hampir terpojok, namun dalam pengejaran itu Dory dan Marlin berhasil mengambil kacamata selam yang tersangkut di gigi Bruce. Dalam pengejaran itu juga diketahui bahwa ternyata Dory bisa membaca. Cuma sebelumnya dia lupa ya kalau dia itu bisa membaca. Aksi kejar-kejaran masih berlangsung sampai pada akhirnya Bruce melemparkan sejenis misil ke arah balon yang ternyata merupakan bom yang langsung membuat para hiu panik dan berenang menjauh. Bom meledak. Di sisi lain, Nemo dimasukkan ke dalam sebuah akuarium. Ia terlihat panik sambil memanggil-manggil ayahnya. Ternyata ia berada di akuarium seorang dokter gigi. Nemo terlihat panik kala para penghuni akuarium muncul. Para ikan yang terdiri dari bintang laut, udang, dan lain-lain. Mereka mulai berkenalan. Para ikan itu terkejut saat Nemo mengatakan bahwa ia berasal dari laut. Sedangkan para ikan lainnya itu berasal dari tokoh hewan. Para ikan di akuarium terlihat penasaran. Namun juga mereka terlihat aneh secara kejiwaan. Mereka juga senang melihat kegiatan dokter gigi yang sedang merawat gigi pasiennya. Seekor burung pelikan muncul bernama Nigel ya. Ia terlihat begitu akrab dengan para ikan di sana. Ia juga sedikit terkejut karena ada penghuni baru bernama Nemo. Namun tidak lama burung itu keburu diusir oleh dokter gigi. Dokter gigi juga sempat menyebutkan bahwa Nemo akan dijadikan hadiah untuk Darla, anak manusia yang disebut sebagai pembunuh ikan. Nemo semakin terlihat ketakutan dan panik. Dalam kepanikannya itu, tidak sengaja ia tersedot ke dalam pipa pembersih otomatis tapi tersangkut gitu ya. Saat para ikan akan membantu, seekor ikan muncul dan mengatakan bahwa Nemo harus berusaha keluar sendiri dan ternyata berhasil. Sebelumnya Nemo sempat mengatakan bahwa siripnya cacat. Namun Gil juga ternyata memiliki sirip yang robek-robek. Tonight, we give the kid a proper reception. Kembali kepada Marlin dan Dory yang tertidur di antara kacamata selam dan di bawahnya terlihat jurang yang gelap.
Marlin bangun dan terlihat panik kala melihat pemandangan di hadapannya. Marlin segera membangunkan Dory, namun karena interaksi itu, kapal berguncang membuat keduanya panik dan secara tidak sengaja Dory membuat kacamata selam jatuh ke area gelap di jurang tersebut. Marlin hendak mengambil kacamata tersebut, namun ia begitu ketakutan saat masuk ke dalam jurang gelap tersebut. Berbeda dengan Dory, ikan biru itu terlihat sama sekali tidak takut dan malah bernyanyi sambil masuk ke dalam kegelapan jurang sambil menuntun Marlin. Namun yang lucunya karena penyakit amnesianya itu, Dory yang hanya bisa mendengar suara Marlin menganggap Marlin adalah suara hatinya. Keduanya hanya bisa berbicara dalam kegelapan, namun begitu terpesona kala melihat sebuah cahaya. Marlin maupun Dory merasakan kebahagiaan saat melihat cahaya itu, namun itu tidak berlangsung lama. Good feelings gone. Karena cahaya itu berasal dari ikan dengan gigi-gigi yang begitu tajam, berusaha menerkam mereka. Dory dan Marlin berenang menjauh, namun Marlin masih berusaha mendapatkan kacamata selam dan menyuruh Dory untuk membaca tulisannya. Sementara Marlin sendiri berusaha mengalihkan perhatian si ikan dan memberikan penerangan kepada Dory yang sedang membaca. Dengan hampir mengorbankan nyawanya, Dory berhasil membaca dan Marlin berhasil menjebak ikan predator itu sehingga tidak memangsa keduanya. Marlin dan Dory berenang menjauh dengan perasaan bahagia. Marlin bahagia karena dia mendapatkan alamat di mana anaknya kemungkinan ada, dan Dory juga begitu senang karena dia bisa mengingat apa yang dibacanya. Padahal ia biasanya lupa. But who cares? Haha! I remember! Kembali ke akuarium Dokter Gigi, dalam suasana malam yang sepi saat Nemo sedang tidur, ia dibangunkan kemudian dibawa ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat penyambutan anggota baru. Penyambutannya lumayan dramatis, mirip menggunakan cara kuno, tapi sebenarnya simple ya. Dengan begitu mudah Nemo berhasil melewati ujian melewati cincin api, lebih tepatnya gelembung. Nemo mendapat nama panggilan Sharkbait. Mereka juga merencanakan rencana kabur agar Nemo tidak tewas di tangan Darla dan semua ikan bisa kabur dari akuarium itu. Rencananya adalah dengan membuat akuarium menjadi kotor. Dan di saat dokter membersihkan akuarium, para ikan yang ditempatkan sementara di kantong plastik akan kabur. Kembali lagi ke lautan lepas di mana Dory terus menyebutkan alamat yang dihafalnya berulang kali hingga membuat Marlin jengah. Kebetulan ada ikan sarden di sana. Marlin mencoba menanyakan jalan, namun para ikan sarden itu sama sekali tidak peduli dan malah menjauh, membuat Marlin semakin terlihat frustasi. Kemudian Marlin berkata kepada Dory dengan sangat lembut bahwa dirinya ingin mencari Nemo sendirian. Dory menangkap bahwa Marlin ingin Dory pergi dan tidak melanjutkan perjalanan dengannya. Dory terlihat sedih. Marlin sehalus mungkin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat buruk, namun Dory tetap menangis. You mean you don't like me? No, of course I like. Para ikan sarden terlihat menanyakan keadaan Dory. Mereka bertanya apakah ikan ini, maksudnya si Marlin ya, mengganggunya. Namun karena Dory memiliki penyakit amnesia, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak mengingat apa yang terjadi. Marlin mencoba menjelaskan, namun para ikan sarden itu sama sekali tidak mau mendengarkan dan malah mengejek Marlin. Mereka hanya peduli kepada Dory. Hal itulah yang membuat Marlin yang sebelumnya sempat marah karena diejek, kemudian meminta Dory untuk menanyakan alamat yang akan mereka tuju. Dory kemudian menanyakan alamat tersebut kepada para ikan sarden. Para ikan sarden itu ternyata tahu alamat dan mereka bahkan menunjukkan jalan untuk menuju ke tempat tersebut. Dan sebuah peringatan tentang sebuah parit yang berbahaya, namun Dory harus tetap melewatinya. Jangan berenang di atasnya. Sebelum sempat memberitahukan hal itu kepada Marlin yang sudah berenang duluan, keduanya sampai di parit yang dimaksudkan. Dory hendak berenang melaluinya, namun Marlin merasa mereka harus berenang ke atas karena parit itu terlihat berbahaya. Dory sempat mengatakan tentang peringatan para ikan sarden tentang parit tersebut, namun Marlin sama sekali tidak mendengarkan dan ia berhasil mengelabui Dory untuk berenang di atas parit. Wait. I gotta tell you something. Whoa. Dory melihat ubur-ubur kecil yang lucu. Ia sangat suka, namun tidak sampai ubur-ubur kecil itu menyengatnya. Marlin begitu panik saat melihat Dory tersengat ubur-ubur. Ia langsung melemparkan ubur-ubur itu dan melihat luka yang ditimbulkan pada sirip Dory. Keduanya sama sekali tidak sadar bahwa para ubur-ubur mulai muncul dan jumlahnya sangat banyak. Marlin juga sempat menjelaskan bahwa ubur-ubur memiliki sengatan yang mematikan. Yang saat sadar bahwa keduanya sedang dikelilingi ubur-ubur, Dory dan Marlin begitu panik dan ketakutan. Marlin panik, tapi tidak dengan Dory yang sudah lupa bahwa ubur-ubur itu mematikan. Dory malah bermain-main di atas kepala ubur-ubur. Marlin yang awalnya panik kemudian memiliki ide. Ia mengajak Dory bermain permainan melewati ubur-ubur, tapi tidak boleh menyentuh tentakelnya dan hanya diperbolehkan menyentuh bagian atasnya. Karena bagian atasnya tidak menyengat ya. Permainan dimulai. Awal permainan begitu lancar, Marlin berhasil keluar dari kerumunan ubur-ubur dan terlihat senang karena dia menang. Namun Marlin panik karena dia tidak melihat Dory di sana. Membuatnya kembali masuk ke dalam kumpulan ubur-ubur yang berenang dan menemukan Dory tersangkut di salah satu tentakel ubur-ubur. Dory!
Dory terlihat pingsan. Marlin berusaha menyelamatkan Dory meski ia tersengat beberapa kali dan kesulitan untuk melewati para ubur-ubur yang sudah semakin berkerumun dan padat ya. Meski hampir pingsan, pada akhirnya Marlin berhasil membawa keluar Dory dari kumpulan ubur-ubur tersebut. Marlin dan Dory pingsan. Sebuah bayangan jatuh tepat ke arah mereka. Kembali kepada Nemo yang tengah memandangi lautan lepas, kemudian Gil muncul. Gil yang melihat Nemo terlihat penasaran dengan siripnya yang robek, menceritakan tentang dirinya yang berusaha kabur dari akuarium namun gagal. Gil sebelumnya mengincar toilet karena Gil bilang bahwa semua saluran air menuju ke lautan. Setelah menceritakan itu, Gil dan kawan-kawan mulai menjalankan rencana untuk membuat pembersih akuarium macet. Rencana itu dijalankan saat dokter gigi masuk ke dalam toilet. Awalnya berjalan lancar, namun batu yang digunakan untuk mengganjal kipas saluran tidak bisa menahan kipas itu lama dan kembali beroperasi. Nemo hampir celaka, namun para ikan berhasil bekerja sama mengeluarkan Nemo dari pipa. Namun hal itu membuat Gil terlihat merasa bersalah dan mulai kehilangan optimismenya untuk kabur dari akuarium. We're done. Kembali kepada Marlin yang mulai sadar dari pingsannya, sebuah suara membangunkannya yang ternyata itu berasal dari seekor penyu yang mengenalkan diri bernama Cruz. Penyu yang begitu antusias dan begitu kagum melihat aksi Marlin melewati ubur-ubur. Dalam keadaan setengah pusingnya, Marlin mengatakan bahwa ia harus menuju arus EAC yang ternyata dia sudah berada di dalamnya. Marlin begitu terkagum, kemudian sempat menyinggung tentang Dory yang ternyata Dory baik-baik saja. Ikan biru kecil itu sedang bermain dengan anak-anak penyu. Saat melihat luka yang diakibatkan ubur-ubur di tubuh Dory, Marlin terlihat merasa bersalah. Cruz juga sempat mengenalkan salah satu anaknya bernama Squid. Marlin kebingungan kala Cruz tidak panik saat putranya itu keluar jalur dari arus. Kemudian Cruz mengatakan bahwa sebagai orang tua dia harus percaya kepada anaknya, termasuk cara mereka menemukan jalan kembali saat menetas dari telur. Well, you never really know, but when they know, you'll know, you know. Para anak penyu terlihat penasaran kepada Marlin yang diperkenalkan sebagai pria ubur-ubur karena dia berhasil melewati ubur-ubur hidup-hidup. Kemudian Marlin menceritakan kisah perjalanannya termasuk pertemuan dengan hiu, ikan bergigi tajam di jurang, dan ubur-ubur. Kisah perjalanan Marlin untuk menemukan putranya diceritakan dari ikan ke ikan lain, hingga sampailah kepada Nigel yang mendengar dan kemudian terlihat antusias untuk menemui para ikan temannya yang ada di akuarium Dokter Gigi. Dengan segera Nigel memanggil para ikan dan mencari Nemo. Ia menceritakan bahwa ayah Nemo sedang dalam perjalanan ke sana untuk mencari putranya. Awalnya Nemo tidak percaya karena dia bilang ayahnya takut lautan. Namun setelah Nigel menyebutkan nama ayah Nemo yang unik, Nemo langsung terlihat antusias dan bangga. Termasuk juga para ikan di sana. Nemo dengan wajah penuh tekad mengambil sebuah batu dan masuk ke dalam mesin pembersih akuarium seorang diri, membuat para ikan panik. Namun ternyata Nemo berhasil dengan mudah dan membuat para ikan itu bangga. Mereka begitu antusias rencana itu akan berhasil. I heard it. Kembali lagi kepada Marlin dan kawan penyunya yang menyuruhnya bersiap-siap untuk keluar dari arus itu karena tujuan Marlin sudah sampai, sedangkan para penyu akan melanjutkan perjalanan melalui arus tersebut. Seekor anak penyu menerangkan, namun Marlin maupun Dory sama sekali tidak paham. Meski begitu, Marlin dan Dory berhasil keluar dari arus dengan selamat. Keduanya terlihat senang. Marlin yang belum sempat bertanya tentang umur Cruz menanyakannya dari kejauhan. Cruz mengatakan bahwa umurnya masih muda, yakni 150 tahun. Setelahnya Dory dan Marlin melanjutkan perjalanan ke lautan lepas yang tidak terlihat apapun. Keduanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Seperti biasa, Marlin selalu panik dan seperti biasa pula Dory selalu bersikap tenang dan bisa menenangkan Marlin meski hanya sesaat. Dory berkata bahwa mereka harus bertanya kepada ikan lain, namun tidak ada siapapun sampai pada akhirnya Dory melihat seekor ikan dari kejauhan. Dengan begitu antusias, Dory berusaha mendekat, namun Marlin mencoba menghentikan karena bisa saja ikan tersebut berbahaya. No. If we ask it directions, it could ingest us and spit out our bones. Dory tetap memaksa bahwa mereka harus bertanya. Marlin masih berusaha mencegah, namun karena rasa bersalahnya saat melihat luka di tubuh Dory karena tersengat ubur-ubur, karena sebelumnya Marlin tidak percaya kepada Dory, akhirnya Marlin mencoba percaya kepada keputusan Dory kali ini. Marlin membiarkan Dory bertanya kepada ikan tersebut, namun ikan yang hanya terlihat bayangannya malah menjauh, kemudian menghilang. Marlin menyadari bahwa ikan yang ditanya bukanlah ikan kecil, melainkan ikan yang ukurannya besar, karena dari jauh saja sudah terlihat lumayan besar. Dory masih berusaha memikat perhatian ikan tersebut dengan berbagai suara ikan yang diketahuinya, termasuk salah satunya ikan paus. Marlin yang mencoba mencegah sama sekali tidak didengarnya. Keduanya sama sekali tidak sadar di belakang mereka paus tersebut muncul dibarengi dengan remis. Dory dan Marlin terbawa arus dan masuk ke dalam mulut ikan paus. Oh look, krill!
Kembali ke akuarium, akuarium terlihat kotor dipenuhi lumut hijau. Rencana para ikan berhasil. Dokter Gigi akan membersihkan akuarium saat jam kosong esok hari. Nemo terlihat begitu senang, termasuk Gil dan para ikan lainnya. Di sisi lain di kedalaman lautan, seekor paus sedang berenang dengan tenang. Di dalam mulutnya ada Dory dan Marlin. Seperti Marlin pada biasanya, dia terlihat begitu frustasi. Marlin berusaha menabrakkan tubuhnya ke mulut ikan paus yang tentu saja tidak memberikan efek apapun. Berbanding terbalik dengan Dory yang bersikap begitu bahagia dan malah bermain-main dengan arus air dalam mulut paus tersebut. Marlin marah-marah menyalahkan Dory karena sebelumnya ikan biru kecil itu meminta pertolongan paus tersebut. Dory bahkan lupa bahwa mereka ada di dalam mulut ikan paus. Marlin terlihat begitu putus asa. Kemudian Dory mendekat dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Mulut ikan paus berguncang, kedua ikan terlihat kebingungan. Dory mulai bertanya dengan bahasa ikan paus. Ikan paus itu mengeluarkan suara sebagai jawaban yang menurut Dory mereka harus berhenti. Marlin masih marah-marah dan tidak percaya bahwa Dory bisa bahasa ikan paus. Kemudian keduanya terkejut kembali karena tiba-tiba air di dalam mulut ikan paus menyusut. Itu kata Marlin, tapi Dory bilang air tersebut setengah penuh. Mereka berdebat tentang hal ini. Suara paus terdengar lagi. Kali ini Dory menerjemahkan bahwa mereka harus ke belakang tenggorokan ikan paus yang menurut Marlin mereka pasti akan dimakan. Do I taste good? You tell him I'm not interested in being lunch. Okay. Namun Dory bilang mereka harus menuruti ikan paus. Lagi-lagi Marlin marah-marah karena menurutnya paus itu akan memakan keduanya. Sampai pada akhirnya air benar-benar surut dan kedua ikan tersebut didorong ke bagian tenggorokan paus. Marlin masih tidak percaya perkataan Dory yang mengatakan mereka harus turun ke bagian tenggorokan paus. Tapi setelah diyakinkan, dengan sangat terpaksa Marlin percaya dan melepaskan pegangannya. Seketika kedua ikan tersebut keluar dari lubang sembur atau blowhole. Marlin begitu senang karena mereka sampai di Sydney. Marlin juga mencoba menggunakan bahasa paus untuk berterima kasih seperti yang dilakukan Dory, tapi Dory malah lupa bahwa dia bisa bicara bahasa paus. Kembali lagi ke akuarium Dokter Gigi, yang saat para ikan bangun, mereka begitu terkejut karena akuarium itu sudah bersih bersinar. Ternyata Dokter Gigi memasang alat pembersih otomatis di akuarium tersebut, sehingga tidak perlu membersihkannya secara manual. Curse you, Aquascar! Mereka semua terkejut, begitu khawatir karena kedatangan Darla sebentar lagi. Di saat itu Dokter Gigi mulai mengambil Nemo. Para ikan berusaha menolong. Meski begitu, pada akhirnya Nemo berhasil dimasukkan ke dalam kantong plastik yang nantinya akan diberikan kepada Darla. Para ikan mencoba menenangkan, namun mereka malah semakin panik karena Darla sudah datang. Di pelabuhan, Marlin dan Dory masih berusaha mencari jalan. Sayangnya seekor pelikan hampir menelan keduanya, namun Marlin berusaha berjuang untuk tidak ditelan dan membuat pelikan tersebut tersedak. Nigel dan para pelikan yang sedang nongkrong melihat kejadian tersebut. Nigel mencoba menolong pelikan yang terlihat tersedak dan begitu terkejut karena ikan yang hendak dimakan oleh pelikan tersebut adalah ikan yang kisahnya sudah terkenal di kalangan para hewan di sana. Karena Marlin sempat menyebutkan nama Nemo. Nigel mencoba meyakinkan Marlin bahwa dia mengenal anaknya dan akan membawa keduanya ke tempat Nemo. Awalnya Marlin tidak percaya, namun dia langsung percaya saat Nigel menyebutkan nama anaknya Nemo beserta ciri sirip Nemo yang cacat sebelah. Nigel membawa Dory dan Marlin dalam mulutnya sambil dikejar oleh para burung camar yang menginginkan ikan tersebut sebagai makanan. Dory, keep going. He's crazy. I got something to tell ya! Darla memainkan akuarium. Para ikan di akuarium terlihat terganggu. Dokter Gigi hendak memberikan hadiah ikannya, tapi terlihat Nemo tewas. Namun ternyata Nemo hanya pura-pura karena dia mengincar agar bisa dibuang ke dalam toilet. Seperti perkataan Gil sebelumnya, semua saluran pembuangan berakhir di laut termasuk toilet. Namun sayangnya Dokter Gigi tidak membuangnya ke toilet, melainkan hendak membuangnya ke tempat sampah. Tentu saja semua para ikan di akuarium panik. Di saat itu muncul Nigel bersama Dory dan Marlin. Para ikan di akuarium segera menunjuk di mana Nemo berada. Nigel dipaksa masuk ke dalam ruangan Dokter Gigi oleh Marlin, membuat kepanikan yang mengalihkan perhatian Dokter Gigi sehingga berusaha menangkap pelikan tersebut. Di saat itu Marlin yang sedikit menatap keluar dan melihat Nemo yang jatuh di meja peralatan dokter langsung terlihat sedih karena melihat anaknya sudah tewas. Itu sangkaannya ya. Marlin memanggil nama Nemo, membuat Nemo langsung mencari keberadaan ayahnya yang sayangnya tidak melihatnya saat Nemo bangun, karena Nigel sudah diusir keluar ruangan Dokter Gigi. Masalah muncul karena Darla kemudian mengambil kantong plastik berisi Nemo, mengguncangnya tanpa henti. Para ikan di akuarium panik melihat hal itu. Gil menggunakan alat peluncur di akuarium dan mendarat di kepala Darla, membuat gadis itu histeris dan menjatuhkan pegangannya. Kantong plastik Nemo pecah. Gil kemudian jatuh di samping Nemo. Ia meluncurkan Nemo ke saluran tempat pasien berkumur. Gil sendiri selamat karena meski sempat kepentok dan jatuh, Dokter Gigi langsung sadar dan menempatkan Gil ke akuarium. Para ikan terlihat senang. Nemo meluncur melalui berbagai saluran pembuangan.
Di sisi lain, Nigel kembali melepaskan Dory dan Marlin ke lautan. Ia terlihat ikut sedih karena menyangka Nemo tewas dan Marlin tidak mendapatkan apapun dari perjalanannya. Marlin dan Dory kembali berenang. Marlin terlihat begitu sedih. Dory mencoba berbicara namun Marlin segera menghentikannya. Kemudian meninggalkan Dory sendirian yang terlihat kebingungan. Dory terlihat sedih. I'm sorry, Dory, but I do. Marlin melewati para kepiting yang sedang bermain dengan gelembung. Tidak lama dari selang waktu itu, Nemo muncul dari lubang pipa yang dimainkan oleh para kepiting. Mencoba bertanya kepada kepiting itu tentang ayahnya, namun Nemo malah akan dimakan sehingga membuatnya kabur. Nemo terus memanggil ayahnya. Tidak sengaja dia bertemu dengan Dory yang memutari rantai besi kapal. Dory terlihat melupakan sesuatu dan panik. Nemo berhasil menenangkan dan berkata bahwa mereka berdua bisa mencari bersama-sama. Dory dan Nemo juga sempat berkenalan, tapi Dory lupa siapa Nemo. Jadi dia hanya mengikuti ikan kecil itu dari belakang. Di saat yang sama, Marlin berenang dan tidak sadar berada di kawasan penangkapan ikan. Kembali kepada Dory dan Nemo yang sedang mencari, Dory membaca sebuah tulisan yang membuatnya langsung teringat akan perjalanannya dan mulai sadar bahwa Nemo adalah ikan yang dicari. Oh, you're Nemo! You were dead. I saw you, and then Dory terlihat begitu senang. Nemo juga ikut senang, kemudian Dory menanyakan kemana Marlin pergi kepada para kepiting yang tidak mau memberitahukan, tapi setelah dipaksa dan diancam, kepiting itu memberitahukan ke arah mana Marlin pergi. Di saat yang sama, Marlin masih terlihat murung. Di sekelilingnya ada banyak ikan berwarna abu-abu. Sebuah suara menghentikannya dan membuatnya menengok. Itu adalah Nemo dan ada Dory juga di belakangnya. Marlin terlihat begitu senang dan langsung memeluk putranya yang disangkanya sudah tewas. Sebelum merayakan kebahagiaannya, para ikan panik karena ada jaring yang disebar dan mulai menangkap mereka. Jaring itu juga berhasil menangkap Dory. Para ikan hampir diangkut ke atas. Sedangkan Marlin dan Nemo selamat ya. Nemo masuk ke dalam jaring dan memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Dory. Ide yang didapatnya dari akuarium saat teman-teman ikan menyelamatkannya dari jaring yang digunakan dokter gigi. Nemo meminta ayahnya untuk percaya. Marlin terlihat tidak percaya, namun setelah beberapa detik kemudian, Marlin mencoba percaya kepada putranya. Ia melaksanakan apa yang disuruh oleh Nemo, menyerukan kepada para ikan untuk berenang ke bawah. Jaring hampir terangkat, para ikan sekuat tenaga berenang ke bawah, dan tanpa disangka cara itu berhasil. Jaring turun dan bahkan patah akibat aksi para ikan. Mereka selamat. Nemo sempat pingsan namun ia selamat. Marlin juga sempat memberitahukan umur penyu. Di hari berikutnya, giliran Marlin yang bersemangat untuk bersekolah. Kali ini dia tidak seprotektif sebelumnya, malah terlihat sangat santai dan mulai percaya kepada putranya. Dory juga tinggal di kawasan terumbu karang itu. BTW, di scene terakhir, para ikan akuarium juga berhasil melarikan diri dan masuk ke lautan. Tell your dad I said hi. Dan tamat. Perjalanan seekor ikan terumbu karang mengarungi lautan untuk menemukan putranya yang ditangkap oleh penyelam. Sebuah kisah yang mengharukan di mana seorang ayah protektif mendapatkan banyak pelajaran dari para orang tua hewan laut yang ditemuinya dalam perjalanan tersebut. Cara mempercayai putranya dan tidak membiarkan apapun yang terjadi kepada putranya adalah hal yang aneh. Meski memiliki kepribadian yang keras, namun ternyata clownfish yang satu ini juga baik hati karena bersedia didampingi oleh Dory selama perjalanannya, walaupun awalnya terpaksa. Dari ikan biru kecil yang satu itu juga, Marlin mendapatkan pelajaran bagaimana cara mempercayai orang lain atau ikan lain gitu ya. Tidak ada movie kedua untuk seri satu ini, tapi ada kisah lain tentang perjalanan Dory sampai ke lautan di seri movie lainnya, yang insya Allah akan aku bahas juga lain kali. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga ya. Dadah!